tak lupa mendoakan kurang mengapa Ibu Gembala kami Bapak, biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, berkati jemaatnya, berkati kerinduannya, terlebih pelayanannya di semua untuk kemuliaan-Mu Bapak. Ya Yesus, urapi setiap kami Bapak, dan segala penyembahan kami boleh berkenan di mata-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, silakan duduk kembali. Kau adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kaulah Allah kami, Kaulah Allah penyelamat kami Tuhan. Kaulah Allah segalanya bagi kami Bapa.
memimpin ibadah kami ini. Kalau lebih lagi Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila dosa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sorak-sorak Tuhan. Kita kami sorak di dalam Tuhan.
Syukur, terima kasih Bapa untuk Allah yang kami kasih, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih atas segala Tuhan kasih Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami persembahkan menjadi upah yang harum di hadapan Bapa, supaya kami tetap selalu memuji dan meninggikan nama. Oh syukur, terima kasih Bapa, syukur terima kasih tiba saja Bapa akan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah sucikan ayat kami semua yang hadir pada malam ini Bapa. Biar Roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman, supaya firman-Mu Tuhan pun mendapat tempat yang terbaik. Oh syukur terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Akan dulu. Salam. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya malam ini kita akan belajar di dalam 1 Yohanes 2, ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yohanes di belakang. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mendapat ikuti. Dan Tuhan 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta pengakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan. Sini kita berjalan di dalam kehendak apa? Ya kehendak Allah. Ya memang ya kita ada kita melihat di mana di dalam ayat yang terakhir, kalau dunia ini rusak, semuanya apa yang ada di dunia ini, tapi orang yang melakukan firman Tuhan tetap akan hidup selama-lamanya. Ya saudaraku yang kekasih Tuhan, dan kita tahu bahwa kita melihat ya semakin hari berita-berita itu semakin orang-orang sudah rasanya kebal untuk melihat berita-berita itu. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, kita ingat firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 itu, supaya kita selalu harus berjaga-jaga dan selalu ya hidup di dalam kebenaran. Ya karena orang yang hidup di dalam kebenaran itu tidak akan ditinggalkan. Ya saudaraku yang Tuhan, dan kita tahu ya dalam persoalan yang terjadi dalam hidup anak Tuhan
hal-hal yang indah, ya rasanya kenikmatannya itu ya seakan-akan lama tapi hanya sementara. Dan selalu ya dunia ini ya selalu memberikan seakan-akan kita sebagai anak Tuhan memang kadang-kala kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan ya namanya iblis atau Lucifer itu yang selalu membohongi kita dan membawa kita ini terjerumus di dalam hukuman yang kekal ya atau neraka. Ya saudara dan mudah sekali ya kompromi dengan orang-orang yang berbuat dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak ya mengasihi dunia dan isinya, karena dunia dan isinya penuh dengan hal-hal kedagingan yang bukan berasal dari Bapa, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dalam Tuhan, memang ya kalau kita melihat ya, hidup ini ya memang kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam kita mengiring Tuhan ya sekarang ini kita melihat ya di mana-mana itu ya manusia itu cenderung yang dikejar itu bukan kebenaran, bukan hidup kekal, tapi kekayaan ya, kekayaan yang luar biasa ya di mana-mana itu bukan orang dunia, orang-orang Kristen seperti itu, bukan juga ya jemaat hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan itu yang disampaikan memang diterbalikkan seakan-akan yang membawa jemaat itu ke hadapan Tuhan dengan hidup kekal, tapi ya belakangnya ya yang dicari itu ya Tuhan. Dan saya punya dari sini memang penting sekali di dalam kehidupan kita ya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan tetap hidup selama-lamanya ya, karena dunia ini memang ya kalau dalam firman Tuhan dikatakan sekali waktu ya dunia ini akan dihancurkan dan manusia itu akan tersiksa. Belum pernah ada siksaan seberat yang akan akhir di dalam akhir zaman ini. Jadi semua manusia itu yang ada yang tahan, dan itu yang sudah disampaikan ya di dalam firman Tuhan di dalam akhir zaman, di dalam Matius 24 itu Tuhan selalu mengingatkan kita, murid-muridnya yang mengasihi, yang mengiring, yang melayani supaya hidup di dalam kebenaran. Jangan melakukan yang salah. Ya, yang pertama kita harus tegas berkata tidak dari urusan-urusan yang di dalam dunia ini yang memang kita tinggal di dunia cuma sebentar, bukan untuk selamanya. Ya, seperti dalam Tuhan. Dan memang kita tiap hari kita bekerja untuk mencari makan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, dan itu juga kalau kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita mohon pimpinan kehadiran Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi, menjauhkan dari yang jahat. Ya, saudara yang dalam Tuhan, karena apa? Karena dikatakan kita harus tegas berkata tidak ya akan tawaran dunia ini yang selalu menganggap ya wajar tapi ya kalau kita sekali-kali jatuh di dalam dosa, tetapi firman Tuhan dengan tegas katakan bahwa kalau kita ikut ya dan hidup dengan cara duniawi, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita ya, kasih Allah itu akan tidak tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita perlu selalu kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita ya, selalu dan ya kalau ya banyak sekarang ini orang-orang itu ya kalau saya ini pergi ke daerah-daerah Menganti, pasar Bowo itu ya saya lihat ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, orang-orang dunia itu ya kaya ya. Jadi setiap ya saya lihat itu ya yang dia kerjakan apa ya yang enak ya, dia pelihara dulu ya, dia mencuri uangnya orang ya. Dan sekarang kalau saudara punya
Saya ini sering melihat ya kalau di sana itu saya lihat banyak ini siapa ini, apa yang bagus, ada yang wah apa yang belum, ya saya melihat itu luar biasa. Ya orang dunia ini dia tidak mau kerja sungguh-sungguh dengan ya tenaga dengan keringat yang jujur, ya dan di situ saya melihat dan di sini ya di daerah Gunung tempat saya tinggal dulu itu ada ya daerah situ itu ada yang punya dari mulai antaranya itu ya bahannya itu punya sekarang dia turun ke cucunya dan punya rumahnya banyak luar biasa dan ya nggak seberapa tapi banyak luar biasa. Dan saya punya perhatian dari itu waktu saya masih tinggal di Gunung itu saya memang saya ini ya suka yang kuasa, suka bergaul dengan orang-orang yang tua, yang baik, yang selalu mengarahkan ini jalannya gini. Pada waktu saya ya ketemu almarhum Pak Abu Bakar itu dulu kerjanya di bibir muncul tukang putih, dia jaga malam itu dia cerita, terus kamu begitu kuasa, ayo dekat, ya anjing jadi-jadian, itu anjing jadi-jadian, jadi yang ya orang dekat itu tahu anjing, ya kalau kita lempar dari depan dia nggak tahu, kalau kita lempar dari belakang dia tahu. Karena dia jalannya mundur, ya. Saya pun berarti sudah beberapa hari itu saya sanggup berdua kata bawakan waktu yang besar supaya nanti ya kalau kita lempar itu kedengarannya gimana. Jadi dia tiap hari itu dia perginya itu jalannya lewat putar-putar ya, kadang lewat kampus sini, lewat situ, dia perginya kemana? Ke Kediri, Jarak. Saya punya janji cari duit waktu itu masih jaya-jayanya Gara dan Doli ya, dan situ tahu-tahunya saya sambung, saya lihat sampai di mana ya, tahu-tahunya ya di jurusan Kang Gunung tempat saya itu karena itu kami Cangkrit itu situ juga ada sumur tua yang punya itu orang situ ya, saya kejar masuk ke tempat itu ya, tahu-tahu sumur itu hilang. Saya punya kerantuan dan saya tahu berarti orang ini yang punya. Dan saya punya kerantuan dan di sini ya kita sebagai anak Tuhan ya supaya kita menjauhkan dari hal-hal dunia, perkara-perkara dunia. Ya memang sementara kita wah itu mewah, tapi juga hidupnya juga sengsara saudara. Orang-orang punya apa? Ilmu punya kesugihan itu juga mempunyai risiko tinggi dan mereka tidak akan mengalami hidup yang kekal. Dan di sini kasih kabar tidak ada pada kita kalau kita melakukan perkara-perkara dunia, karena Allah Bapa memberi peringatan yang tegas untuk orang-orang anak Tuhan yang kompromi dengan dunia ini. Jadi kita diingatkan supaya kita tidak mau melakukan hal-hal dunia. Kalau kita kerja dengan jujur, ya, dengan tertib, ya. Jadi kalau kadang-kadang ditawari, oh ini kamu kita kasih ini berapa persen ini, ya saya jangan jadi lebih baik kerja dengan jujur, takut dengan Tuhan. Orang yang takut dengan Tuhan akan memperhatikan, akan memberi rezeki yang halal, yang baik, ya. Dan saya katakan tadi pernah saya jalani dalam hidup saya waktu saya masih kerja di satu perusahaan di daerah Mangkubuwana itu, ya perusahaan Apple ya yang diekspor kami ke Arab Saudi itu karyawannya ada satu pabrik itu ada 1.400-an, ada dua pabrik di nomor 20 dan nomor 1. Itu semuanya saya yang handle, jadi semua tekniknya itu saya yang handle, ya mesin-mesinnya yang rusak apapun
saya diajak bos saya ke Taiwan lihat mesin, terus ini yang mau kita coba kami lihat, kami minta belajar sama yang luar. Saya sudah di sana, saya ikut tahu ini. Akhirnya boleh kita begini karena kita melihat rangkaian elektroniknya itu bukan dari Taiwan, tapi dari Jerman, dari tahun dari barang-barang yang bagus. Coba kalau waktu itu mesin dari China, sulit untuk diikuti. Memang harganya murah mesinnya, mesinnya murah. Tapi buat nggak seperti ada kerjanya gitu. Tapi dipakai paling lama 3 bulan sudah hancur. Dan di situ bayangkan mesin yang dipakai 24 jam, kalau kita tidak beli yang bagus, produksi bisa lama. Kemudian saya bilang ke saya bilang kalau beli mesin, kalau dengan Taiwan yang masih bisa dipertimbangkan, kalau China tidak bisa. Akhirnya saya bilang lalu beli dari Jepang, Jerman, dari Amerika, dari Italia, boleh bagus mesinnya. Akhirnya datangnya dari Jerman, dari Jepang, dari Italia. Dari di situ saya harus belajar banyak untuk cara yang betulin. Tapi waktu itu mesin-mesin belum masih canggih, masih manual, masih belum pakai komputer, belum ada programnya. Kalau yang sudah ada programnya itu gampang, kalau bisa tinggal nyolokan buka laptopnya, dia ini sudah tahu. Kalau sekarang lebih maju lagi, kira-kira dan di situ saya semuanya itu saya lihat. Masalah kalau uang itu terus terang, saya sama bos saya yang tua itu, bapaknya itu saya nggak pernah macam-macam, nggak pernah neko-neko, karena dia tahu kalau saya nggak punya uang, masih ditanya kamu punya uang nggak? Saya bilang uang ada ini. Oh, ini ada 1 juta, kamu 500, 500. Jadi saya ini nggak berani macam-macam saudara, karena bos saya itu orangnya yang lebih baik dan setiap pagi saya jemput ke rumah Bupang bawa Mercy, Mercy yang diesel itu, karena rumahnya dari Ponorogo itu, rumahnya besar. Dan saya bergerak di situ, bos saya juga orangnya baik, tidak neko-neko, manapun pergi tidak tertarik hal-hal dunia ini. Dia selalu dengan jujur, dia takut dengan keluarganya. Saya bergerak dari sini, orang-orang yang takut akan Tuhan itu selalu merasakan kebahagiaan di dalam dunia ini. Dan selalu saya senang sekali waktu saya masih dipercayai untuk tanggung jawab. Jadi saya itu selalu melimpahkan kepada saya semua urusan, apapun urusan izin dari pemerintahan, dari apa itu saya semua itu saya suruh tahu nanti kamu waktu sama saya, nanti saya bisa masuk ke keuangannya. Dan saya kalau saya nakal itu bisa 10 juta, saya bilang 500 juta bos ini. Dan saya betul takut sama Tuhan. Saya pergi, saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya harus sungguh tidak mau kompromi dengan dunia ini. Saya bergerak Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa dunia dan isinya itu akan lenyap. Tapi pertama jangan takut. Kita harus takut demi kebenaran, takut demi kebaikan. Jadi kita sama istri, sama suami, sama anak-anak itu harus jujur, supaya dalam keluarga itu menciptakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita di surga. Saya pikir selama saya sakit sampai hampir 8 bulan ini, saya selalu kontrol 1 bulan pertama, kontrol 1 minggu sekali, 2 penyakit paru dengan
waktu itu. Saudaraku rasanya waktu luar biasa. Ya saya keuangan menghubungi saya. Dosa saya apa? Kesalahan saya apa? Ampuni aku Tuhan. Ya, tapi saya tetap saya jalani. Periksa tetap sama dokter. Harus ditimpa, tidak boleh bolong. Ya, karena orang yang kena paru ini harus sampai 9 bulan. Ya, ternyata nggak sampai 9 bulan, sudah 6 bulan sudah bagus, sudah normal, dan saya tidak boleh kontrol lagi. Ya, dan puji Tuhan luar biasa. Tinggal diabetnya ini juga sudah mulai ya normal, mulai turun. Ya, ini waduh luar biasa saya. Ya kalau saya minum manis sedikit itu rasanya waduh supaya ditusuk jarum gitu sakit kaki. Kalau malam lagi gak sedikit ya rasanya semakin kerja sendiri untuk menghindari untuk apa, tapi sudah hampir 2 minggu ini ya saya sudah tidak merasakan sakit, merasakan rasanya enak. Ya dari saya kemarin shock. Aku bisa lari-lari ke sana ini Pak itu luar biasa ya, karena besok hari Selasa itu saya harus kontrol lagi ya pergi ke rumah sakit karena ya dan serapu dokternya bilang please harus ya dijaga makanan, nggak boleh ya apa yang sudah dilarang itu jangan dilanggar. Nah, itu boleh makan apa saja boleh tapi harus dibatasi. Ya, tidak boleh berlebihan. Ya, saya akan bersyukur hal ini. Ya, nyarapin dengan Tuhan. Ternyata saya itu makan sembarang boleh. Ya, anak saya itu pulang dan pak dino kekil dari sepanjang. Saya bilang, kalau aku makan kekil gimana nanti? Ya, setelah aku kadang 4 hari lagi saya kontrol, ya periksa lagi. Ya, setelah aku kadang di situ, ya. Saya bilang sama dok kemarin 2 hari yang lalu saya makan gitu. Enak pakai gitu kan di sepanjang. Iya, waduh enak Pak, aku seneng nih Pak makan sepanjang. Dokternya bilang gitu. Tak tahu naik saya bulannya. Ya, biasanya 140 jadi 200 berapa gitu. Ya, saya naik 100 dan akhirnya Pak, ya obatnya bisa suntik itu ya 14 dinaikkan jadi 16 Pak. Yang obatnya pagi 1, sore 1 ya. Dan setelah gue kerangka di situ saya pasang luar biasa. Dan sudah 1 minggu ini ya 2 minggu ini sudah merasakan enak sekali badannya. Sehingga saya bisa ya membantu kerja di rumah ya pas telepon itu Mas nanti bilang sampai bilang oh iya Bu apa orang-orang ya orang-orang ya karena apa karena anak saya kedua itu ya pagi berangkat istri saya juga berangkat itu saya di rumah sendirian saya harus membersihkan ya karena saya tak kerja ya saya harus merapikan rumah apa ya masak nasi ya kadang-kadang bikin ya saya langsung kadang-kadang nyambel itu nggak bener ya kadang-kadang ketuh ya kadang ya nggak ada rasanya apa gitu saya tanya saya kalau nyambel ini apa sih ini kakek ini makanan yang aku nyambel ini kok nggak rasanya apa gitu ya selalu saya belajar saya tanya sama istri saya dan selalu kemarin saya belajar dan istri saya bilang ya kalau sudah sembuh ya jangan males harus jalan ya pagi jalan kaki ya lagi ya ke masjid kampung jangan ya putar-putar 2 kali baru pulang masih dari sarapan ya selalu kadang-kadang nggak bisa masak nasi ya karena bikin pola-pola terus ya akhirnya ya diberikan saya diberikan nasi padang ya yang penting itu putri saya itu kalau pulang ajar pulang mesti teleponin Pak sudah makan belum makan apa terus saya bilang setelah kamu ya kalau pagi saya memang rutin saya tuh beli nasi jagung ya beli nasi jagung rutin tiap hari ya dan di jagung itu 8.000 satu bungkus
biasa. Jadi dimakan pagi sama siang. Dari sore nanti dapat jatah mungkin dari itu kedua putri saya itu ya salah satu mana yang berikan ya karena ya puji Tuhan kedua putri saya itu ya misalnya sudah lulus tinggal wisuda tapi sekarang sudah diterima ajar di SMA ya di SMA yang satunya juga sudah yang pertama itu juga di SMA ya. Dan semuanya sudah lancar dari rumah itu saya sendirian terus ya kadang-kadang ya kalau lihat HP itu udah bosan saya karena apa beritanya itu tidak karu-karuan ya paling saya buka TV juga jam 12 sama sore dan sekarang ada perbalan saya tak pulang waduh jam 5 saya sebelum sudah mandi sudah berdoa langsung lihat TV sepak bola langsung itu masuk malam kita berdoa baca firman Tuhan ya. Saya katakan dari sini ingatlah bahwa dunia dan isinya akan lenyap. Sesuatu saat jika saudara masih tetap hidup dengan cara mengikuti dunia ini maka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan ya seperti zamannya Sodom ya. Dan ini memang saya sayangkan saudara semuanya ya Tuhan untuk mengatakan dari Tuhan sebelum itu ada penyiksaan dan bencana-bencana alam yang luar biasa dan kita sudah melihat sekarang ini ya musimnya musim kemarau tapi masih hujan masih banjir longsor ya gunung meletus dan ini akan hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan Tuhan. Untuk kita pasrah sama Tuhan. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Kita dihindarkan dari bencana-bencana yang membuat hidup kita menakutkan ini. Dan saudaraku yang kadang Tuhan, dan di sini ya jangan takut walaupun orang yang tidak berkompromi dengan dunia ini dibenci, dimusuhi, nggak dipau, ya disimak, dikucilkan, itu nggak usah takut. Ya. Jadi kita sekarang anak Tuhan yang ada di sini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan kita yang lain, nggak cocok. Biarlah kita apapun yang terjadi, biarlah kita saling memaafkan dan saling menegur, saling mengingatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kerugian diri kita sendiri. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi ya musuh. Ya, sebenarnya Tuhan dan ini memang sangat luar biasa ya dipujikan ya. Jangan takut ya Tuhan tetap menjaga kehidupan saudara. Ya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, selama ya saya sakit itu saya memang ya tidak punya tabungan, ya tidak punya uang, ya. Tapi tidak tahu Tuhan itu selalu kirimkan ya rezeki itu selalu ada. Ya, dan makanan itu datang itu berlimpah-limpah. Kadang istri saya pulang itu bawa bekal. Ya, kadang anak saya itu pulang juga itu bawa bekal lah. Ini manis Pak. Oh iya ya, manis ya. Tahu siapa? Nanti tambah repot malu. Ya, saya makan saya harus hati-hati kalau ya dikasih makan itu harus hati-hati, harus jaga karena kita sudah tahu kalau ada penyakit di dalam tubuh ini kita harus menghindari supaya Tuhan juga ikut campur untuk cepat menyelesaikannya. Ya, puji Tuhan sebagai Tuhan yang ketika memohon kepada Tuhan Yesus ya kemampuan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Ya itu benar adalah Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Ya, selalu mendengar doa kita jika kita berdoa dan memohon kemampuan untuk hidup seluruh kehendaknya maka Tuhan akan memberi roh penolong. Roh penolong itu sangat kita butuhkan saat ini. Roh penolong itu ya harus ya makanya itu kita harus betul-betul hidup di dalam kebenaran dengan Tuhan supaya
kita butuhkan, dia gampang datang dan menolong kita. Kalau kita mengecewakan roh Tuhan, maka sulit. Ya, pengampunan itu sulit. Dan itu sangat perlu ya, roh penolong kepada kita, sehingga dengan Roh Kudus kita diberikan kemampuan melakukan kehendak Bapa. Ya, jemaat yang saya kasih, mari jangan terlambat. Ya, jangan terlambat untuk menabung kebaikan, ya, meraih janji Tuhan, ya, yang akan datang supaya kita. Jadi kita sekarang ini mari kita berusaha untuk menabung kebaikan. Ya, jangan nabung uang terus uang ini sampai numpuk-numpuk. Ya, tabunglah kebenaran setiap hari. Di dalam perjalanan kita itu, kebaikan itu tidak bisa ya secepat kita dapatkan. Jadi kita menabung ya tiap hari dikit-dikit. Kalau hari ini punya masalah, punya kesalahan, cepat diselesaikan supaya hari esok itu tidak mengulangi lagi. Jadi kita mempunyai satu timbangan. Ya, nanti Tuhan datang, ya kita sudah merasakan bahagia kita bersama Tuhan di surga yang kekal. Puji Tuhan, secara kekal itulah firman Tuhan ini, biar selalu tetap setia mengiring Tuhan. Puji Tuhan, mari kita melakukan berdiri, kita akan pujikan Tuhan pada kekuatan ini, keselamatan kita.
Mohon saudara Nathan dengan kita yang berdoa. Amin. Sehingga dalam Tuhan putri kami Roh Kudus kami boleh sampai kepada kekekalan bersama-sama. Serahkan dengan firman-Mu dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi berlaku firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan akan membawa Bapak yang bersirwanus, Bapak berkenan tetapi Tuhan beliau Tuhan kesehatan beliau Tuhan kami bersama kerjaan dengan baik dan ucapannya berkat Tuhan. Terima kasih. Aktivitasnya, kerinduannya, keluarga selamatkan keluarganya Tuhan. Bagi anak dan bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, disembuhkan, dihibur oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca di dalam firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mohon Bapak Andreas pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Yang sehingga kami rasa syukur kami apa yang Tuhan pada saat ini tambah-tambah kesempatan Tuhan tolong sampai berkati dengan ketulusan untuk pelayanan kata yang ini. Haleluya.
ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan kasih, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Idris Silvanus. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, memberkati kesehatannya, pergumulan kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, karena kita sehat, ya. Kesehatan itu adalah berkat anugerah yang terlalu besar, ya, untuk kita, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu pagi sekolah Minggu 7:30, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Mengingatkan pada malam hari ini, siapa yang Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar untuk retreat, dipersilakan mendaftar di Ibu Endang Nanto dan Ibu Indah Bonus, ya. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Duet, ya. LCD, sound system Tuhan memberkati, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Segala perkara yang aku tanggung di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan penyelamat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami.
Kami bersyukur firman-Mu saat ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menyegarkan kami, agar supaya kami tetap senantiasa mengasihi Tuhan. Kami tetap setia untuk mengiring Tuhan. Kami tetap setia untuk senantiasa menjadi teladan, agar supaya dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir saat ini. Kembali kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Edris, yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan, memberkati di dalam kehidupannya, memberkati di dalam keluarganya, memberkati di dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, lebih hari, lebih era di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Tuhan, kami berdoa bagi Tuhan untuk kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan yang agung di GPK ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih berkati setiap kegiatan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak yang tidak hadir pada saat ini, di mana mereka berada. Tuhan, saat ini kami teringat Ibu Sheila, putri dari Bapak Joni yang menderita sakit di rumah sakit, besok akan operasi. Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang mengoperasi melalui dokter-dokter yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan yang boleh operasi dengan lancar. Cepat Tuhan sembuh dan pulang kembali di tengah rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, segala biaya Tuhan yang menyediakan. Beri kekuatan akan suami dan putra-putranya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang selanjutnya. Anak-anak kami yang skripsi, yang baru masuk Tuhan. Hanya Tuhan tambahi semangat belajar. Jauhkan dari perkara-perkara Tuhan tidak kehendaki. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar pulau, yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka. Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi keamanan yang ada di mana mereka bertugas Tuhan. Kiranya Tuhan tambah kekuatan, tanggung jawab, memberkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan untuk sementara. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat Tuhan di Surabaya, mana-mana tempat, banyak sekali Tuhan. Kiranya Tuhan lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Beri kuat, beri sehat Tuhan, senantiasa di dalam kehidupan mereka, senantiasa semangat untuk menolong para pasien yang terbaring di rumah sakit, bahkan yang di rumah-rumah tangga oleh karena kekurangan. Terima kasih Bapa, lagu yang membaik, syukur dan terima kasih Tuhan. Perkenankanlah kami berdoa bagi persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Memberkati persembahan mereka masing-masing. Yang belum mengerti persembahan, beri pengertian, agar supaya di dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak kekurangan contoh apapun, bahkan berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia yang terkasih. Tuhan memberkati, biar tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba Tuhan yang melayan pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat dibakar di salib Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai kami semua, anak-anak tempat ini juga, untuk menjadi berkat, untuk menjadi surat yang terbuka, untuk menjadi garam yang asin. Juga kami boleh menyalakan hati Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan, serta isinya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Selanjutnya kami berdoa bagi anak-anak yang hadir pada saat.
Tuhan tahu kedatangan mereka masing-masing Bapa. Tuhan tahu sampai dasar hati mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang sakit beban yang berat Tuhan sudah menyelesaikan. Terima kasih Bapak yang Bapak. Walaupun banyak kali badai boleh menerpa, ombak gelombang angin ribut boleh datang silih berganti, kami percaya dikuatkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, karena kami adalah anak urapan Tuhan, anak urapan kasih dari Tuhan. Terima kasih yang tidak dapat terkalahkan oleh dunia yang penuh dengan permainan. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan, sebentar kami anak-anak muda tinggalkan ruangan yang sunyi, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kandeng kami Bapa, jamah kami Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih. Kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu,